Shalom Rehoboth Kids. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Tapi Bibi mau ngajak dua teman. Namanya Keira dan Bibo. Oke. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Percayalah. Sekali lagi. Percayalah. Yesus dahsyat.
Oke teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat dan ikuti doanya Bibi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang akan menceritakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya, kakak yakin semua adik-adik di tempat ini, di Rehoboth Kids, semuanya dalam keadaan yang luar biasa, diberkati Tuhan, tetap sehat. Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Daniel. Dan kakak mau beri judul Loving Father. Ya, Bapa yang penuh kasih. Nah, pasalnya dari judul ini terambil dari Daniel pasal yang ke-6. Nah, di situ diceritakan bagaimana Daniel hidup bersama Raja Darius. Nah, yuk kita segera mulai ya. Waktu itu di negeri Babel diperintah oleh seorang raja bernama Raja Darius. Ya, di mana saat itu ia berencana untuk mengangkat ya pejabat tinggi, mungkin setara dengan wakil raja gitu ya. Nah, di mana di situ ada 3 pejabat tinggi yang akan diangkat oleh Raja Darius. Di dalamnya ya salah satunya dari 3 itu adalah ada seseorang bernama Daniel. Ya. Nah, raja melihat bahwa Daniel ini ya yang terpandai, yang paling cerdas gitu ya, yang paling pintar di antara para pejabat tinggi yang akan dilantik oleh Raja Darius. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong, kok bisa sih Raja Darius melihat Daniel seperti itu, Kak? Ini nih, ini rahasianya Daniel ya. Dia rajin berdoa. Ya, berdoa pada Tuhan. Tuhan siapa itu? Tuhan siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. 3 kali sehari. Ya, ia berdoa menghadap Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan selalu memberikan hikmat pada Daniel hingga Daniel mempunyai kepintaran yang lebih daripada yang lain. Nah, mendengar itu ya bahwa Daniel adalah salah satu pejabat tinggi yang paling pintar dan dia akan ditempatkan di posisi paling atas di antara para pejabat tinggi itu atau wakil raja itu. Nah, terus yang lain pada ngiri nih. Waduh, enggak bener nih. Masa Daniel ada di atas kita semua, kita di bawahnya dia. Mana nih? Wah, ya enggak bener ya. Yang lain pada setuju. Akhirnya mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Ya, gimana caranya? Mereka mendatangi Raja Darius, ya. Kemudian mereka berkata kepada Raja Darius, Raja, kita punya usul nih. Ya. Dalam 30 hari ke depan, kita mau lihat ya bahwa yang layak disembah ya hanya Raja Darius saja. Ya. Nah, mereka mempunyai cara seperti itu ya supaya mereka bisa melihat Daniel melakukan kesalahan hingga mereka bisa melaporkan ke Raja Darius nanti pada saat Daniel melakukan kesalahan. Mendengar gagasan seperti itu, Raja Darius berpikir mungkin ya, aku nih yang patut disembah, ya nggak ada yang lain. Akhirnya Raja Darius setuju, oke, baik, setuju. Keputusan pun dibuat, kemudian segera diumumkan, ya. Nah,
mereka lega. Pejabat tinggi yang lain yang akan diangkat tadi, nah ini saatnya kita akan melihat Daniel melakukan sesuatu yang enggak berkenan di hati raja. Gitu. Mereka juga enggak sampai di situ saja. Mereka berkata bahwa raja yang melanggar keputusan raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Waduh, ngeri sekali ya. Singanya pasti gede-gede ya. Mungkin singa yang lapar. Wah, kita bayangkan kalau ada orang dimasukkan ke situ, blung, kakinya belum nyampe tanah, sudah disikat sama singa-singa lapar itu. Waduh, ini sangat mengerikan. Ya, nah setelah diumumkan ya gagasan para pejabat tinggi tadi, apakah Daniel mundur? Apakah Daniel menjadi ciut dan tidak lagi menyembah Tuhan? Enggak. Tidak. Daniel berketetapan hati bahwa yang disembah, yang layak disembah hanya Tuhannya. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Wah, saatnya keputusan berlaku, mereka melihat, nah ini dia. Daniel enggak mau menyembah siapapun kecuali Tuhan Yesus Kristus. Waduh, akhirnya keputusan sudah dibuat, ya, tetap harus berlaku. Artinya, Daniel harus tetap masuk ke dalam gua singa. Nah, sebenarnya Raja Darius keberatan dengan hal seperti ini karena dia sudah melihat bahwa Daniel adalah yang terbaik. Ya. Raja Darius tidak ingin sebenarnya hal ini terjadi. Tapi apa boleh buat, apapun yang sudah diputuskan raja tetap harus dilaksanakan. Benar, Daniel tetap harus masuk ke gua singa, ya, masuk beneran. Sampai pada saat malam tiba, Raja Darius nggak bisa tidur nih, dia gelisah. Wah, kasihan ini si Daniel. Jangan-jangan dia sudah habis dimakan sama singa-singa itu. Ya, semalam raja mungkin gelisah nggak bisa tidur. Ya, nah akhirnya menjelang pagi Raja Darius segera bangun menghampiri gua singa di mana Daniel berada. Dia berpikir, jangan-jangan Daniel sudah mati nih. Kemudian dia panggil, Daniel. Nggak taunya ada sautan dari Daniel, ada suara Daniel. Ya raja. Wah, ternyata Daniel masih hidup. Betapa senang hati raja, betapa lega hatinya. Daniel, kamu selamat. Iya. Wah, siapa yang berbuat seperti ini? Ya, Daniel berkata, ini karena kasih Bapa, Tuhanku Raja yang mengasihiku sehingga aku bisa selamat. Ya, singa-singa itu cuek sama Daniel. Ah, biarin aja. Ini bukan makanan nih. Nggak perlu kita makan, biar aja. Iya, jadi Daniel semalaman ada di gua singa itu mungkin bersama singa gitu ya. Tapi singanya nggak mau memakan Daniel tadi. Ya. Kemudian wah, mendengar itu Raja Darius kagum sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia membuat keputusan lagi, diputuskan agar seluruh rakyat di negeri Babel itu menyembah Tuhan Yesus. Tuhan yang disembah oleh Daniel. Ya. Nah, terus di balik ini apa ya kira-kira pelajaran yang bisa kita dapatkan? Ya. Doa. Ingat, Daniel rajin berdoa. Tuhan selalu menyertai kehidupan Daniel. Tuhan selalu berikan hikmat buat Daniel. Sehingga Daniel menjadi yang tercerdas, terpintar ya di antara pejabat tinggi yang dilantik raja. Nah, adik-adik berdoa. Jangan nunggu kalau kalian susah ya. Ketika
kita diberkati, ketika kakak diberkati, adik-adik diberkati, jangan lupa berdoa. Ya. Ketika adik-adik dalam keadaan nggak enak, terus berdoa. Ya. Berdoa itu akan menyenangkan hati Tuhan. Berdoalah setiap hari, baca firman Tuhan, ya. Maka kakak yakin, orang-orang percaya, kakak, adik-adik semua. Shalom akan hidup Rehoboth seperti Kids. Daniel. Gimana kabar Amin. hari ini? Nah, Luar Kita berdoa biasa. Sekarang karena Bapak memiliki kita mau kasih memuji yang Tuhan. luar biasa Tapi pada Bibi orang. mau ngajak dua teman. Nah, Namanya Keira firmannya dan selesai. Bibo. Dan ada satu lagi ayat hafalan. Ya, kakak ambil dari Mazmur 42 ayatnya yang ke-2. Nah, ini bunyinya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Yuk, diulang lagi. Mazmur 42 ayatnya yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya. Nah, yuk sekarang kita akan tutup dengan doa. Ya, ingat berdoa setiap hari. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami semua untuk selalu dan senantiasa berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan doa-doa yang kami naikkan Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau sendiri yang berikan hikmat atas kami semua Tuhan, kepandaian yang luar biasa seperti Daniel Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semuanya. Kami serahkan anak-anak Rehoboth Kids di tempat ini, mereka boleh hidup seperti Daniel sudah hidup Tuhan, dan biarlah hikmat kasih-Mu yang luar biasa senantiasa mengalir buat anak-anak di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.